Where the Crawdads Sing ini film yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Olivia Newman, di mana dari sisi penyutradaraan dia nggak terlalu banyak ya, lebih ke episode series. Dan ini film pertamanya dia yang gue tonton, di mana dari sisi plot, ini film yang bercerita mengenai seorang wanita yang tumbuh besar sendirian, dan suatu saat dia dituduh melakukan sebuah pembunuhan. Ini juga termaksud film yang bisa dibilang cukup gue tunggu di tahun ini, karena menarik buat gue dari sisi plotnya, walaupun merupakan adaptasi dari novelnya Delia Owens. Dan ada kredit tersendiri untuk HarperCollins Publisher ya di awal film. Buat yang biasa baca novel dari luar pasti akan langsung notice akan hal ini. Dan melalui film ini kita ngelihat dari sudut pandangnya Kaya Clark yang diperanin oleh Daisy Edgar Jones, seorang wanita muda yang tinggal sendirian di tengah rawa, di mana dia menjadi suspek utama atas meninggalnya seorang pria. Karena ada kesamaan evidence yang ada di korban dengan barang yang si Kaya ini punya. Ditambah ketika polisi ini datang ke rumahnya Kaya, dia malah mencoba untuk kabur. Hingga ada seorang lawyer yang mengambil alih kasus dia. Kurang lebih itu yang menjadi landasan untuk film ini. Dan gue gak bisa ngomong lebih lanjut biar gak spoiler ya. Sebelum nonton gue juga punya gambaran sih bahwa kurang lebih tema di film ini tentang trauma, karena seorang yang muda memilih untuk hidup sendiri di tengah rawa atau bisa dibilang menarik diri dari masyarakat, kemungkinan besar pernah mengalami suatu hal buruk di masa lalunya. Ini kemungkinan besar ya. Dan begitu gue nonton, ternyata iya dan enggak. Dan kita diajak ngelihat kehidupan Kaya sepanjang film ini. Dari apa yang dia lalui melalui flashback yang ditampilkan. Dan ini termaksud film yang dari sisi alur merupakan alur maju mundur ya. Ada aspek romance-nya juga, dan entah kenapa ini film yang ngingetin gue dengan The Notebook-nya Rachel McAdams. Mungkin bisa dibilang ini aspek yang gak gue expect sih, yaitu aspek romance-nya, karena cukup besar dan agak sedikit klise buat gue begitu masuk ke pertengahan film ya. Dan dari situ juga agak sedikit ketebak sih. Termaksud film yang punya bebannya juga, terutama dari sisi tema yang dibawain, serta apa yang karakter ini lalui sejak dia masih kecil. Tapi melalui film ini dibawain dengan ujung-ujungnya lebih ke drama romance sih, dibandingkan dengan proses hukum yang dia lalui. Walaupun tetap ada beberapa bagian yang ngebuat gue nyesek ya selama gue nonton film ini. Dari sisi pace agak sedikit lambat, terutama ketika masuk ke pertengahan film. Jadi berasa banget film romance-nya untuk film ini. Dan kalau ngomongin settingnya juga kebanyakan ada di rawa. Agak ngingetin gue dengan series Swamp Thing ya, Swamp Thing-nya DC. Ada beberapa shot yang bagus, terutama pas malam sih kalau buat gue. Dan setelah gue nonton film ini, gue rasa poinnya itu ada di tentang kepergian. Kalau semuanya atau semua orang pasti akan pergi, entah itu cepat atau lambat, itu yang pasti sih. Antara lu ninggalin mereka atau mereka yang ninggalin lu. Dan gue salah satu orang yang percaya bahwa pada akhirnya semua akan sendiri. So, Where the Crawdads Sing, ini salah satu film yang gue tunggu di tahun ini.
ada pelajaran juga yang bisa gue ambil, gue dapet sudut pandang baru juga, dan ini lebih ke tipikal film yang begitu selesai lu tonton, lu harusnya dapet sesuatu sih dari film ini, dan itu yang gue suka sih. Kalau ditanya apakah ini film yang bagus, buat gue iya. Apakah bisa direkomendasikan? Nah, ini yang masih agak ngebuat gue bingung sih. Karena gue rasa nggak banyak orang akan suka dengan film ini sih. Mungkin kalau lu suka dengan film drama romance, kemungkinan besar akan suka dengan film ini. So, itu aja opini gue mengenai Where the Crawdads Sing. Sekarang gue akan masuk ke bagian spoiler ya. Buat yang belum nonton bisa skip, karena gue akan ngebahas endingnya. Dan untuk endingnya di film ini, mungkin pertanyaannya ya sepanjang film kan, siapa yang ngebunuh si karakter Chase ini? Dan ternyata di akhir film adalah Kaya gitu. Karena si Chase ini bisa dibilang berbahaya dari sisi tindakannya, bahkan sampai mencoba untuk nge-rape si Kaya. Awalnya gue kira pembunuhnya adalah si Tate, tapi ternyata bukan, dan bahkan si Tate sendiri baru sadar di akhirnya kalau si Kaya ini merupakan pelakunya gitu, melalui kalung yang ada di dalam bukunya Kaya pas si Tate-nya udah tua. Dan kalau ditanya mengenai opini gue, kenapa Kaya yang ngambil kalungnya Chase dan nggak dibuang, menurut gue sebagai simbol pengingat sih. Kalau sekarang tuh dia udah aman, udah nggak ada yang bisa ngeganggu Kaya lagi, dan dia bisa hidup dengan tenang juga dengan si Tate. Dan ceritanya juga agak sedikit berulang sih. Dari apa yang dialami oleh ibunya Kaya juga dialami oleh dia. Dan sekarang juga kayaknya Kaya jadi bisa ngelihat dari sisi alasan kenapa si ibunya memilih untuk pergi ketika dia masih kecil. So, itu aja opini gue mengenai film ini. Ini sebenarnya salah satu film yang buat gue sendiri sih cukup oke. Kalau dibilang menghibur atau enggak, mungkin em, sebagai pelajaran sih gue ngelihatnya film ini. Thank you for watching. Itu opini gue mengenai film ini. It's me Patrick signing off.